Perkenalkan, saya Rizal Masdi SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Aceh Jaya SMP Negeri 36. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempraktekkan wawancara singkat dengan pimpinan sekolah untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di hadapan saya sudah hadir Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Agustina SPD, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 36 tempat saya bertugas. Baiklah, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Baik Ibu, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, bahwa di sesi ini saya akan mewawancari Ibu untuk memenuhi tugas saya sebagai guru penggerak dalam hal ini terkait dengan pengambilan keputusan yang selama ini sudah dijalankan. Baik, pertama Ibu, pertanyaannya itu, jadi selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang menurut Ibu ini merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Pak Rizal Masdi. Jadi biasanya Ibu tahu kalau dilema etika itu saat ada konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa. Contohnya seperti pada kasus siswa terlambat, tapi mesti punya niat yang tinggi untuk tetap masuk sekolah. Atau bisa juga karena siswa berkelahi karena ada hal-hal kecil dan lain sebagainya. Baik, berarti menurut Ibu dilema etika itu ketika adanya konflik atau pertentangan antara kasus yang menurut Ibu itu dilema etika atau pembentukan moral seperti itu ya. Baik, jadi untuk yang kedua Ibu, selama ini sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya itu lebih ke mengajak beberapa orang dari tim pemangku kepentingan di sekolah untuk berdiskusi. Kemudian kami juga pertimbangkan semua sisi dari masalah dan dampaknya sebelum kami memutuskan. Kemudian kami juga berusaha mencapai kesepakatan bersama yang kami anggap adil untuk bersama. Ya, berarti dalam hal memutuskan atau mengambil sebuah keputusan itu, Ibu tentunya tidak bekerja sendiri ya. Ibu mengajak unsur-unsur lainnya, pemangku kebijakan untuk berdiskusi seperti itu ya. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga Ibu, ada tidak langkah-langkah atau prosedur seperti apa ini yang Ibu lakukan selama ini? Ada beberapa langkah yang kami lalui, yaitu yang pertama mengumpulkan semua informasi yang terkait, kemudian selanjutnya mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan, yang ketiga mempertimbangkan dampak keputusan untuk semua pihak, keempat berdiskusi dengan tim di sekolah, dan yang kelima mengambil keputusan berdasarkan analisis tersebut, dan yang terakhir kami membuat rencana untuk melaksanakan keputusan tersebut. Ya, berarti di sekolah Ibu selama ini sudah ada prosedur ya, langkah-langkah untuk mengambil sebuah keputusan itu ya. Baik, untuk selanjutnya Ibu, kira-kira nih Bu, jadi hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang kami anggap paling efektif itu adalah melibatkan berbagai orang dalam proses pengambilan keputusan, berkomunikasi dengan jelas, transparan dalam membuat keputusan, juga mengikuti prosedur yang sudah ada dan memastikan keputusan sesuai dengan prinsip aturan di sekolah dan etika yang dapat memanusiakan manusia. Iya, memang betul Bu. Jadi yang paling efektif itu memang kita melibatkan berbagai orang yang yang kita anggap sebagai orang yang layak untuk kita ada berdiskusi Bu ya, untuk mengambil sebuah keputusan. Dan yang paling penting itu transparansi Bu ya, transparansi dalam hal pengambilan keputusan itu, dan juga mengikuti prosedur yang sudah ada seperti itu ya.
Baik, untuk selanjutnya Ibu, hal apa saja nih yang selama ini yang Ibu anggap ini merupakan sebuah tantangan nih, ya, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada beberapa tantangan, termasuk diantaranya adalah kepentingan pihak-pihak yang terlibat, Ya, kemudian ada tekanan dari luar, dan ketidakpastian dalam memilih keputusan yang tepat, malah terkadang-kadang sulit untuk membuat keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. ya betul. Jadi memang dalam kita mengambil sebuah keputusan itu memang kita tidak mungkin bisa menyenangkan semua pihak, ya kan? Ya, pasti ada pihak-pihak yang merasa kecewa dengan keputusan, tapi kita melihat itu yang penting prosedurnya sudah berjalan dan kita melibatkan orang lain, insya Allah kebijakan atau keputusan yang kita ambil itu sudah tepat. Ya. Baik Ibu, selanjutnya dalam hal pengambilan keputusan ya, terkait pengambilan keputusan tentang dilema etika ini, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu misalnya Bu ya, untuk sebuah penyelesaian Ibu kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung misalnya menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Jadi bentuk prosedur seperti apa ini yang Ibu jalankan selama ini? Saya tidak selalu mempunyai jadwal yang ketat, Ya. tetapi kebiasaannya saya selalu berusaha menyelesaikan masalah secepat mungkin sambil memastikan semua langkah diambil dengan sangat hati-hati. Biasanya saya membuat rencana dalam memberikan jangka waktu Ya. untuk setiap langkah, Ya. tetapi tetap fleksibel jika situasi berubah. Iya, baik Bu. Berarti dimaklumi karena sebagai kepala sekolah mungkin banyak kegiatan-kegiatan di luar yang terkadang mendesak ya. Di saat kita ada masalah dan berbenturan dengan jadwal yang sudah ada, mungkin kita bisa lakukan proses dijadwalkan seperti itu Bu ya. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang Bu ya, atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan ya dalam kasus-kasus dilema etika? Yang jelas dukungan dari pemangku kepentingan di sekolah dan memiliki pedoman etika itu sangat membantu. Iya. Terkadang saya juga melibatkan mediator dari luar Iya. dari pendidikan Iya. untuk mendapatkan pandangan tambahan. Iya. Dukungan dari keterlibatan seluruh dari sekolah Iya. juga sangat memudahkan kami mengambil proses keputusan. Ya, berarti seperti yang kita sudah kita bahas di awal tadi Bu, memang dalam pengambilan keputusan itu kita harus melibatkan semua pihak yang berkepentingan gitu ya. Terus kalau misalnya kita rasa memang masalah itu perlu kita datangkan orang dari luar sebagai mediator, itu juga efektif ya dilakukan Bu ya. Nah, yang terutama Bu, pastinya dukungan dari seluruh warga sekolah ya dalam pengambilan keputusan itu menjadi hal yang sangat penting bagi kita. Ya. Baik, yang terakhir nih Bu. Nah, yang terakhir, jadi dari semua nih yang Ibu sampaikan ya, dari pertanyaan awal tadi ya, ini kira-kira nih pembelajaran apa nih yang bisa Ibu petik ya dari pengalaman Ibu mengambil sebuah keputusan yang dilema etika? Saya belajar bahwa keterbukaan Ya. dan komunikasi sangat Keterbukaan, penting Ya. dalam mengambil sebuah keputusan. Saya juga belajar bahwa penting untuk mempertimbangkan semua aspek dan dampak dari keputusan serta fleksibel Ya. untuk menyesuaikan keputusan jika itu diperlukan. Ya. Baik. Jadi memang Bu, dalam hal pengambilan keputusan itu yang paling penting adalah kita membuka ruang komunikasi ya dengan berbagai pihak. Jadi kesannya nanti kita tidak mengambil jalan pintas sendiri gitu ya, mengambil keputusan sendiri, namun kita membuka komunikasi, membuka mediasi dengan berbagai pihak untuk mengambil sebuah keputusan. Memang dalam pengambilan keputusan itu memang kita tidak bisa memuaskan semua pihak, tetapi jika kita mengikuti prosedur ya dan melibatkan orang lain, insya Allah apa yang kita putuskan itu menjadi hal yang sangat baik. Ya. Baik, Ibu terima kasih atas waktunya, atas wawancara singkatnya. Baiklah kawan-kawan, itulah tadi video singkat saya dengan Ibu Agustiana SPD.
Kepala SMP Negeri 36 dalam hal wawancara mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Sahabat penggerak, di video kedua ini saya sudah bersama dengan Bapak Satria Pratama, SPD MPD. Beliau merupakan Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMK Negeri 16 Kabupaten Aceh Jaya. Nah, di video ini kita akan melakukan wawancara dengan beliau terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Langsung saja. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bapak, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Kita akan melakukan wawancara singkat terkait dengan pengambilan keputusan yang selama ini Bapak jalankan yang berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik Bapak, jadi selama ini khususnya selama Bapak menjabat sebagai Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, saya biasanya tahu adanya dilema etika yang terjadi di sekolah ketika ada konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan siswa. Contoh misalnya ketika siswa datang terlambat, cuman yang bersangkutan punya kemauan tinggi untuk belajar. Nah, bisa jadi juga misalnya ada siswa yang berkelahi karena hal-hal yang sepele. Ya benar sekali Bapak, memang kasus-kasus dilema etika itu sering terjadi dengan hal-hal yang seperti itu. Baik Bapak, untuk yang kedua, jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak tentunya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, baik. Dalam hal ini kebiasaannya kita yang pertama sekali itu mengidentifikasi masalah yang ada, sejauh mana kepentingan itu mempunyai nilai yang sama. Kemudian setelah itu kami mengajak beberapa orang guru, baik itu wali kelasnya, wakil kepala sekolahnya, wakil bidang jurusannya, untuk mengidentifikasi masalah yang tadi itu. Kemudian kami melakukan musyawarah untuk mengambil sebuah keputusan dengan mempertimbangkan dampak yang ada. Iya, berarti selama ini proses pengambilan keputusannya itu berdasarkan musyawarah dengan para pemangku kebijakan di sekolah Bapak. Tentunya dengan nanti keputusan terakhir itu tetap pada kepala sekolah, selaku pimpinan tertinggi di sekolah. Ya. Baik Bapak, selanjutnya ada tidak langkah-langkah atau prosedur seperti apa ini yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan selama ini? Baik, jadi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa langkah-langkah yang kami lakukan itu, yang pertama sekali itu tentunya mengumpulkan dulu informasi yang ada, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian mempertimbangkan nilai-nilai yang saya sebutkan tadi, dan baru setelah itu mengambil keputusan dengan mempertimbangkan dampak yang ada. Ya, berarti Bapak selama ini memang sudah ada langkah-langkah atau prosedur yang sudah dijalankan Bapak terkait dengan pengambilan keputusan. Ada SOP-nya. Ada SOP-nya. Baik Bapak, ini masih terkait dengan pengambilan keputusan. Jadi hal apa saja ini yang selama ini Bapak anggap bahwa ini efektif nih ya dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, tentu ini berkaitan ya, sama-sama saling keterkaitan. Jadi dalam mengambil keputusan, tentu kita mengedepankan musyawarah. Jadi biasanya saya mengumpulkan beberapa pihak yang berkepentingan, kemudian melakukan komunikasi yang jelas dengan mereka. Tentu transparansi kita kedepankan di situ. Kemudian baru kita putuskan masalah itu sesuai dengan aturan yang ada, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
Betul sekali Bapak. Jadi yang penting yang saya tangkap tadi dalam hal pengambilan keputusan, yang pertama seperti dalam musyawarah, Ya. yang kedua transparansi dalam Benar. bermusyawarah, Ya. dalam menganalisis kasus, Ya. sehingga kasus yang kita analisis itu dalam nantinya saat kita ambil keputusan yang lebih objektif dan tidak bertentangan dengan prinsip atau aturan di sekolah. Yang penting komunikasi tadi. Iya. Menurut Bapak, selama ini dalam proses pengambilan keputusan dilema etika yang menjadi tantangan nih Bapak. Ya. Apa nih yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Nah, baik. Jadi memang ini hal yang lumrah terjadi ya. Karena setiap kita mengambil keputusan itu tentu tidak semua pihak menerima. Iya. Jadi yang tantangan yang sering kami hadapi adalah adanya tekanan-tekanan ini dari pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi kemudian ketika kita mengambil keputusan nanti tentu tidak semuanya puas. Iya. Nah itu yang menjadi tantangan besar. Jadi istilahnya ketika kita mengambil keputusan maunya kan kita semuanya puas. Tapi kembali lagi ada pihak-pihak yang tidak menerima dengan keputusan yang ada dikarenakan ya kepentingan-kepentingan tadi. Iya. Baik Bapak. Jadi memang untuk memuaskan semua orang itu dalam keputusan kita memang sulit Bapak. Yang Ya. penting kita selaku pemangku kebijakan di sekolah mengikuti prosedur yang ada, Ya. insya Allah keputusan yang kita ambil itu sudah tepat. Baik Bapak, selanjutnya nih, jadi selama ini dalam penyelesaian kasus, apakah Bapak punya sebuah tata kelola atau jadwal tertentu untuk penyelesaiannya, atau Bapak langsung menyelesaikannya di tempat kejadian, atau memang ada jadwal tertentu untuk penyelesaian masalahnya? Ya, baik. Memang tidak ada jadwal khusus. Jadi kita dikondisikan Pak ya? Dikondisikan dengan kebutuhan. Iya. Jika permasalahan itu mendesak, nah kita selesaikan. Iya. Jika memang biasanya gini, kalau ada masalah itu jangan langsung diselesaikan di situ, karena Iya. suasana masih panas. Jadi kita lihat dulu semuanya Iya. sudah Mencair, kembali ke posisi normal. ya. Baru di situ kita melakukan pendekatan-pendekatan yang persuasif, Ya. yang tentunya tidak menyinggung, keputusan itu akhirnya diterima oleh semua pihak. Berarti selama ini tidak ada kasus yang langsung diselesaikan di tempat, tapi melalui tahapan-tahapan dengan pendekatan-pendekatan yang persuasif tadi, Ya. seperti yang Pak sampaikan, baru nanti dijadwalkan untuk diselesaikan. Seperti Ya. itu Pak ya? Ya. Selama ini ada tidak seseorang atau faktor yang membantu Bapak atau memudahkan Bapak dalam hal penyelesaian kasus atau pengambilan keputusan kasus dilema etika? Ya, baik. Tentu kita tidak bisa melakukan semuanya sendiri, Pak. Jadi yang pertama kita ada tim. Ya. Jadi tim yang solid ini merupakan faktor penting yang mendukung saya dalam mengambil keputusan jika terjadi kasus dilema etika tadi. Dan juga jika kasusnya mungkin agak sedikit langka, misalnya kan, nah itu biasanya saya mengkonsultasikan dengan pihak-pihak di luar sekolah. Ya, tokoh pendidikan, orang-orang tua yang lebih berpengalaman, konsultan-konsultan yang profesional, dan juga melibatkan seluruh warga sekolah dalam mengambil yang menjadi faktor pendukung. Ya, baik. Benar sekali Bapak. Jadi memang dalam hal pengambilan keputusan itu yang paling penting kita objektif dan transparan Pak ya. Jadi kalau memang kita membutuhkan mediator dari luar dalam hal penyelesaian, kita terbuka ya. Kita membuka ruang untuk diskusi ya, untuk mediasi sehingga nantinya penyelesaiannya bisa berjalan dengan sesuai dengan harapan ya. Baik Bapak, kita sudah tiba pada akhir sesi wawancara. Ini merupakan pertanyaan terakhir untuk Bapak. Jadi dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, yang saya tangkap tadi memang sangat luar biasa, Bapak. Jadi apa nih pengalaman berharga atau pelajaran berharga yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai Wakil Kepala Bidang Siswaan dalam hal pengambilan keputusan untuk penyelesaian kasus yang dilema etika? Baik, pelajaran berharga yang dapat saya petik ya selama pengalaman saya dalam mengambil keputusan. Itu yang pertama, komunikasi dengan tim.
Itu paling penting. Kemudian apa? Transparansi. Ya. Kita harus transparan, terbuka dengan seluruhnya, dan harus fleksibel, menyesuaikan dengan keadaan. Kita nggak boleh kaku. Ya. Nah, mungkin itu pelajaran berharga yang bisa saya ambil selama saya mengambil keputusan. Ya, baik Bapak, memang dalam pengambilan keputusan itu yang paling penting adalah komunikasi dan transparansi. Ya. Jadi dengan adanya poin yang kita ambil sisi positifnya itu, sebuah keputusan yang kita ambil itu dapat bermakna tentunya. Baik Bapak, kita sudah pas selesai sesi wawancaranya. Ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya dan bersedia untuk diwawancarai. Baik sahabat penggerak, kita sudah selesai wawancara dengan Bapak Satria Pratama. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.